Shalom, salam sejahtera bagi saudara-saudari kita dari Komisi Wanita ya. Kita bersyukur sekali malam hari ini ada satu waktu yang sangat istimewa diberikan bagi kita setelah beberapa bulan kita nggak bisa bersekutu bersama. Malam ini kita ada satu kesempatan di mana persekutuan online Komisi Wanita bisa diselenggarakan. Sungguh hati kita bersyukur bahwa akhirnya kita para wanita Tuhan bisa kembali bersama-sama bersekutu dan beribadah. Mari saudara-saudara, saya percaya bahwa di dalam keseharian kita mengisi hari-hari di masa pandemi, banyak hal yang kita lalui. Tapi kita menyadari bahwa di dalam semuanya itu kita terus bisa mengucap syukur karena kita melalui hari-hari kita di dalam pertolongan Tuhan. Hanya karena tangan Tuhan yang terus menopang, hanya karena tangan Tuhan yang terus menolong kita, makanya kita bisa melewati hari-hari yang kata banyak orang sulit dilalui. Tetapi di dalam Tuhan, kasih setia Tuhan yang menuntun tangan kita dan hidup kita, menolong kita melalui hari lepas hari. Mari kita naikkan satu pujian syukur kepada Tuhan. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, sebagai satu ungkapan rasa syukur kita kepadanya. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun berlanjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Bahwa Tuhan, kita akan mau memegang janji Tuhan sekalipun bumi bergoyang. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoncang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun berlanjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun berlanjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Kita sungguh bersyukur bahwa firman Tuhan yang kekal selama-lamanya itu menjadi satu pegangan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, tidak ada satu hal pun yang dapat menggoncangkan iman kita. Mari kita masuk di dalam doa. Kami sungguh bersyukur padamu Tuhan, karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Karena kasih setia Tuhan yang menuntun kehidupan kami sebagai wanita-wanita Tuhan.
Sekalipun Tuhan, di dalam hidup kami begitu banyak kesibukan. Di dalam hidupan kami, kadang kami mengalami banyak rintangan, banyak tantangan, banyak hal-hal yang kami gumulkan sebagai wanita. Tapi Engkau Tuhan adalah Allah yang mengerti akan diri kami. Dan Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kami sungguh bersyukur bahwa malam hari ini di dalam persekutuan Komisi Wanita online, kami bersama-sama boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, persekutuan kami pada malam hari ini boleh mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi diri kami dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuntun dan pimpin seluruh rangkaian ibadah malam hari ini. Tolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Mari saudara-saudari, saya mengundang kita untuk bisa membuka firman Tuhan dari Yesaya pasal ke-8 ayat 1 sampai 10 ya. Ya, mari kita baca bersama-sama dari Yesaya pasal 8 ayat 1 sampai 10. Anak nabi sebagai tanda. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Shalal Hasbaz. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Yeberekia. Kemudian aku menghampiri istriku. Ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hasbaz. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapa, ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarlahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Ayat yang kelima, Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku. Oleh karena bangsa ini telah menolak air Shiloah yang mengalir lamban dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Remalia. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya. Ayat ke-8, serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Ketahuilah, hai bangsa-bangsa, dan terkejutlah, perhatikanlah, ya segala pelosok bumi, berikat pingganglah dan terkejutlah, berikat pingganglah dan terkejutlah. Ayat yang ke-10, buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami. Amin. Demikian pembacaan nats kita pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita yang kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Evelyn pada malam hari ini. Kita menyadari bahwa di dalam hidup kita ada satu sahabat kita yang paling karib, yaitu Tuhan Yesus. Satu pujian, ku punya teman karib. Ku punya teman karib, namanya Tuhan Yesus. Dia teman setia tak berubah. Walau fajar dan senja atau siang dan malam, dialah sahabatku selamanya. Kala yang lain tinggalkanku, hanya Dia mau tinggal denganku. Beriku penghiburan dan nyaman, Dialah teman karibku, Yesus. Kita naikkan sekali lagi pujian ini, bahasa Indonesia ya. Sekali lagi dalam bahasa Indonesia.
punya teman karib, namanya Tuhan Yesus. Dia teman setia tak berubah. Walau fajar dan senja atau siang dan malam, Dialah sahabatku selamanya. Kala yang lain tinggalkanku, hanya Dia mau tinggal denganku. Beriku penghiburan dan nyaman, Dialah teman karibku, Yesus. Ya, kita nyanyikan dalam Mandarin. 我有一个好朋友。我有一个好朋友，他的名字叫耶稣，他是一个真实不变的朋友。不管黎明到黄昏，还是黑夜到白昼，他是我终身常伴的好朋友。每当别的朋友都离去，只有他愿意留在我身旁，给我安慰，给我的温馨。他是我最好的朋友，耶稣。Dialah teman karibku, Yesus. Yesus adalah teman kita yang paling karib. Dan tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan juga tentang seorang sahabat. Kami persilahkan kepada penginjil Evelyn. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, kesempatan malam hari ini kami boleh kembali bersekutu dalam persekutuan online Komisi Wanita GKPC. Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan malam hari ini, dan biarlah Tuhan Engkau yang akan membuka hati kami, telinga kami, supaya kami dengan rendah hati mau diajar oleh firman Tuhan, dan dalam hidup kami boleh menjadi sahabat-sahabat yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Engkau yang akan topang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat dua ayat firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal 17 ayat yang 17. Amsal 17 ayat 17 berbunyi demikian, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kemudian di pasal 18 ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita tidak bisa lepas dari yang namanya relasi dengan orang lain. Apakah itu kenalan kita, teman kita, atau sahabat kita. Kita boleh memiliki banyak teman, boleh memiliki banyak kenalan, tetapi belum tentu kita memiliki sahabat di dalam hidup kita. Seorang penulis yang bernama Henry Durbin-Firth menggarisbawahi pentingnya sahabat di dalam kehidupan ini sebagai sarana untuk mengatasi musuh kesepian yang banyak ditakuti orang. Nah, saudara, di dalam bukunya dia mengutip perkataan seorang anak yang mengatakan bahwa seorang sahabat adalah seseorang yang tahu segala sesuatu tentang Anda dan menyukai Anda. Bahkan Durbin-Firth pernah memberikan satu pernyataan bahwa seorang sahabat adalah orang yang pertama kali datang ketika seluruh dunia pergi meninggalkan. Nah, saudara, definisi tentang sahabat ini banyak sekali kita dapati. Dalam salah satu kamus juga mendefinisikan bahwa sahabat itu adalah seseorang yang mengikatkan diri satu sama lain dengan didasari oleh kasih sayang, pengertian, dan penghargaan. Ketika kita melihat bacaan Amsal 17 ayat 17 tadi, Raja Salomo memberikan definisi tentang sahabat. Dia katakan seorang sahabat menaruh kasih di setiap waktu. Nah, saudara, memiliki seseorang yang setia kepada kita di dalam segala keadaan itu merupakan salah satu berkat di dalam hidup kita. Ketika kita membutuhkan dukungan, dorongan, semangat dari seorang yang ada di dekat kita,
itu sangat penting. Dukungan dan dorongan semangat yang hanya bisa diberikan oleh orang yang begitu dekat dengan kita, itu sangat diperlukan ketika beban dan tekanan hidup begitu membebani hidup kita. Nah saudara, di Amsal 18 ayat 24 yang kita baca tadi, menghubungkan pemahaman lain yang sangat penting tentang persahabatan. Dikatakan bahwa seseorang yang memiliki sahabat harus membuktikan dirinya juga bersahabat. Nah saudara, maksudnya adalah bahwa persahabatan itu harus dimulai dari diri kita. Kita yang bertanggung jawab untuk mengambil inisiatif di dalam mengembangkan sebuah hubungan dengan orang lain, dan kita bersedia untuk masuk di dalam hubungan persahabatan itu. Saudara, Amsal ini akan mengajar banyak kepada kita untuk menjadi sahabat yang kita inginkan bagi orang lain. Dalam hal ini kita harus duluan menjadi sahabat bagi orang lain. Sekarang pertanyaannya saudara, kita ini sahabat yang seperti apa? Saudara, salah satu kebutuhan terbesar di dalam sebuah relasi adalah persahabatan. Persahabatan itu bisa digambarkan seperti perisai dalam bahaya. Menjadi pedoman di dalam kebingungan hidup kita. Menjadi kekuatan pada saat kita menjadi lemah. Dan merupakan satu penghiburan ketika kita berada di dalam kesedihan. Sebagaimana matahari, udara, dan embun itu berguna untuk menumbuhkan benih. Demikian juga yang namanya persahabatan. Sahabat memberikan energi, memelihara, menumbuhkan, mengembangkan, bahkan memperkaya, menyempurnakan keberadaan diri kita, saudara. Maka hal ini menuntun kita kepada satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu konsistensi dan harga sebuah persahabatan sejati yang digambarkan oleh Aristoteles sebagai dua jiwa dalam satu tubuh. Nah saudara, dari dua bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, baik Amsal 17 ayat 17 dan Amsal 18 ayat 28, kita melihat ada dua hal yang bisa kita pelajari setidaknya, saudara. Yang pertama, bahwa persahabatan adalah konstan dan konsisten. Di Amsal 17 ayat 17 mengajarkan bahwa sahabat, teman sejati itu selalu menjadi sahabat tanpa pengecualian. Bahwa sahabat itu selalu ada dalam segala keadaan. Kalau kita lihat terjemahan lain dari Amsal 17 ayat 17 ini dikatakan bahwa teman sejati selalu ada dan seorang saudara lahir untuk membantu pada saat dibutuhkan. Saudara, sahabat harus selalu setia setiap saat dalam semua keadaan, di mana kasih yang konstan adalah elemen yang penting di dalam sebuah persahabatan. Sebuah persahabatan itu didasarkan pada kasih, karena hanya kasih yang dapat menanggung ujian yang dialami oleh sahabat saat mereka hidup bersama. Saudara, memang dimungkinkan dalam kehidupan kita punya banyak teman, tetapi tidak ada sahabat yang sungguh-sungguh. Di dalam pergaulan kita sering mengatakan ada pertemanan yang sangat hangat, pertemanan yang sangat demonstratif, tetapi itu berubah sesuai dengan keadaan. Ketika semua lancar, semua makmur, mereka itu bisa ada di sisi kita. Mereka bisa menyemangati kita, mereka bisa memberikan kata-kata yang mendukung kita. Tetapi ketika kesulitan datang, mereka akan menjauh. Saudara, kalau kita perhatikan kata teman atau sahabat dari bahasa Inggris itu memiliki satu arti akar kata yang sama dengan kata kebebasan. Ini maksudnya bahwa sahabat membebaskan kita untuk menjadi siapa kita dan apa kita seharusnya. Di situ kita bisa mencurahkan segala isi hati kita, kita bebas berbicara tentang segala kesulitan kita dan bahaya-bahaya di dalam hidup kita. Saudara, sahabat yang setia, dia bukan hanya konstan kasihnya di dalam hidup kita. Sahabat yang sungguh-sungguh di dalam hidup kita itu juga akan menegaskan nilai diri kita yang sesungguhnya. Ratu Victoria, dia pernah berkata tentang William Gladstone. Dia katakan begini, ketika saya bersamanya, saya merasa saya bersama salah satu pemimpin yang terpenting di dunia.
Tetapi ketika dia berbicara tentang Benyamin di Israel, saudara, dia katakan, dia membuat saya merasa saya ini seolah-olah salah satu pemimpin yang paling penting di dunia. Saudara, perhatikan, ada perbedaan di sini. Bahwa seorang sahabat membuat kita menjadi penting, bernilai, dan berharga. Bukan seperti seorang teman yang datang kepada kita di hari-hari kita lancar, di hari-hari kita makmur, tetapi kemudian meninggalkan kita pada saat kesulitan menimpa kita. Itu seperti teman burung layang-layang yang terbang bersama dengan kita pada musim panas. Kemudian mereka terbang pergi ketika musim dingin datang. Saudara, sahabat yang sesungguhnya itu akan mendukung saudara dalam masa sulit itu datang melanda kita. Apakah saudara dan saya sudah menjadi sahabat yang bisa diandalkan dan setia? Saudara, ketika kita mengatakan, oh orang ini adalah sahabatku, mungkin kita bisa bertanya, benarkah dia adalah sahabatku atau kita seorang sahabat yang baik bagi orang lain? Akankah dia menangis bersama dengan saudara di saat kesusahan? Akankah dia dengan setia, dengan kasih menegur saudara di depanmu atas tindakan yang diejek atau dicela orang lain di belakangmu? Atau ketika saudara mendapatkan kesuksesan, apakah dia tetap memperlakukanmu sama ketika engkau juga mengalami kegagalan? Apakah dia juga hadir dan merasakan penderitaan yang sama dengan saudara? Ketika saudara sakit, apakah dia juga turut merasakan penderitaan saudara? Apakah dia turut mensupport, mendukung saudara? Dan terakhir, ketika kematian datang melanda hidup kita, apakah dia menangis bagi saudara? Apakah dia juga menyimpan kenangan yang indah di hatinya sebagai satu kenangan yang berharga? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau orang yang kita sebut sahabat tadi tidak melakukan hal-hal seperti itu, dia hanyalah kenalan kita. Dia hanya teman biasa, mungkin dia hanya rekan kerja biasa, mungkin dia hanya orang yang mengagumi kita, tetapi dia bukan sahabat kita yang sesungguhnya. Seorang penulis lain yang bernama David Thomas, dia mengatakan, sahabat palsu seperti sekam, mereka terbang duluan ketika api atau kesulitan itu datang. Tapi sahabat sejati adalah seperti biji-bijian berharga yang tersisa, yang masih tinggal. Saudara, bagian kedua dari ayat 17 memberitahukan kepada kita, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Atau dengan terjemahan lain dikatakan seorang saudara lahir untuk kesulitan. Bagian ayat ini menunjukkan bahwa sahabat yang sejati itu konstan dan konsisten. Sebagai seorang saudara, baik karena darah ataupun karena perjanjian, mereka tahu tujuan hidupnya, yang ditujukan untuk berdiri di samping seorang teman dan membantunya dalam kesusahan dan kesulitan. Saudara, hari ini banyak persaudaraan, banyak persahabatan menjadi kering, layu, kemudian hilang ketika kesulitan datang. Persahabatan yang demikian seperti ini layaknya sama dengan cuaca yang bisa berubah-ubah. Dia berlaku sama terhadap kita, apakah kita kaya atau miskin atau membutuhkan sekalipun. Ini yang dinamakan kasih seorang saudara. Ketika ada hal-hal yang menimpa diri kita, saudara, apapun keadaan kita, dia akan membuktikan dirinya sebagai seorang saudara dalam kesulitan. Thomas juga mengatakan ribuan pikiran, kesan, harapan, dan kenangan yang terjalin dalam bertahun-tahun perjalanan persahabatan mereka yang penuh kasih itu akan memberi nilai persahabatan sejati yang tak ternilai harganya. Saudara yang sesungguhnya memang orang yang lahir untuk kesulitan. Di saat kita merasakan masalah menimpa kita, bagaikan langit yang runtuh dan badai yang menyerang kita, saudara, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kasihnya begitu kuat, kasihnya begitu konstan dan konsisten di dalam hidup kita. Orang yang demikian akan ada di sana dan dia tidak akan pergi sampai badai berlalu dalam hidup kita. Saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini ada di antara kita yang memiliki teman, sahabat yang seperti demikian. Saat kita menjalani kehidupan ini,
kebanyakan dari kita sudah menemukan nilai dari pergaulan atau persahabatan yang baik. Tetapi tidak sedikit juga dari kita yang telah menemukan adanya sakit hati dan tragedi dalam sebuah persahabatan yang gagal. Seseorang pernah berkata, suatu hari dia menggelar karpet untuk saya. Keesokan harinya dia menarik karpet itu dari bawah saya. Saudara, hal ini sering terjadi di dalam sebuah pertemanan atau persahabatan. Ini bukan hal yang unik bagi kita, bukan sesuatu yang baru di tengah masyarakat kita. Dalam masa perjanjian lama, kita melihat Daud, seorang pemimpin yang luar biasa, seorang pejuang yang berani, dia seorang yang cakap dalam banyak hal, memiliki banyak orang di sekitarnya ketika segala sesuatu berjalan dengan baik. Tetapi satu saat ketika Absalom putranya itu merencanakan untuk melakukan pemberontakan terhadap dia, ada salah satu penasehatnya yang paling dipercaya, yaitu Ahitofel. Dia membelot dan memihak kepada Absalom. Saudara, ini tragedi di dalam sebuah persahabatan. Tetapi sebaliknya, Daud juga pernah mengalami sebuah persahabatan yang indah bersama dengan Yonatan. Persahabatan mereka menunjukkan kasih yang konsisten dan konstan di dalamnya. Saudara, ini yang kita pelajari dari Amsal 17 tadi. Bahwa persahabatan itu adalah konstan dan konsisten. Tetapi di dalam persahabatan yang konstan dan konsisten tadi, hal kedua yang kita pelajari adalah ada harga di dalam sebuah persahabatan. Berapa harga yang harus kita keluarkan untuk memiliki seorang sahabat atau saudara yang saya sebutkan tadi? Di dalam Amsal 18 ayat 24, dalam versi New King James mengatakan kepada kita, orang yang punya teman, dirinya harus bersahabat. Saudara, orang yang punya teman, maka dirinya harus bersahabat. Ini memberitahukan kepada kita bahwa persahabatan itu adalah seperti jalan dua arah. Jika saudara ingin memiliki sahabat, saudara harus rela membayar harga untuk menjadi seorang sahabat. Kita harus mengambil inisiatif dan mengembangkan hubungan dengan orang lain, kemudian membiarkan diri kita menjadi sahabat bagi orang lain. Saudara, sahabat itu tidak ditemukan. Sahabat itu harus dibuat, harus diusahakan, mulai dari diri kita. Untuk mendapatkan sahabat, kita harus membuktikan diri kita itu mampu menjalin persahabatan sejati. Kita harus menunjukkan dengan keunggulan prinsip kita, keluhuran karakter kita, integritas tujuan kita, kemudian ada kemurnian kasih kita, bahwa kita layak atas waktu, atas usaha, atas komitmen yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah persahabatan. Saudara, untuk dikasihi dengan tulus, kita sendiri benar-benar harus dapat dikasihi. Kalau kita lihat di bagian kedua dari ayat 24 ini, saudara, itu dikatakan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib, yang lebih dekat dari seorang saudara. Ikatan persahabatan yang sungguh-sungguh itu berpotensi menjadi lebih dekat daripada ikatan saudara sekalipun. Saudara, kita membutuhkan seseorang untuk berbagi kegembiraan, berbagi kelemahan, berbagi kesedihan, berbagi kemenangan, berbagi tragedi, bahkan berbagi berkat di dalam hidup ini. Tetapi persahabatan itu adalah sesuatu yang harus dipupuk kalau akarnya mau sedalam seperti seorang saudara tadi. Saudara, orang yang terlahir sebagai saudara kita itu paling cocok menjadi sahabat kita di dalam kesusahan jika ikatannya itu dekat. Ada yang namanya sahabat, dia memiliki kehangatan, memiliki kasih yang kuat. Bahkan dia akan menguatkan kita di tengah dunia yang dingin, yang individualitis dan egois. Saudara, sahabat yang demikian dia akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menahan kita dan menguatkan kita supaya kita tidak jatuh ke dalam godaan dosa. Malahan akan mendorong kita di dalam mengejar kesalehan hidup.
Nah, saudara, ada sebuah cerita menceritakan tentang dua orang sahabat yang sedang berjalan melewati gurun. Di dalam beberapa waktu perjalanan mereka, ternyata mereka itu bertengkar, saudara. Maka salah satu teman itu menampar wajah teman yang lain. Teman yang ditampar tadi, dia tanpa berkata-kata menulis di pasir. Dia menulis, "Hari ini sahabatku menampar wajahku." Mereka terus berjalan, kemudian pada akhirnya mereka menemukan oasis dan memutuskan untuk mandi di sana. Orang yang telah ditampar tadi itu terjebak di dalam lumpur pasir dan hampir tenggelam. Tetapi temannya itu tadi menyelamatkan dia. Lalu setelah dia pulih dari hampir tenggelam tadi, saudara, orang yang ditampar, yang sudah diselamatkan ini, dia menulis di atas batu. Dia katakan, dia tulis, "Hari ini sahabatku menyelamatkan aku." Lalu teman yang menampar dan menyelamatkannya ini bertanya kepada dia, "Setelah aku menyakitimu, setelah aku menamparmu, kamu menulis di atas pasir dan sekarang kamu menulis di atas batu. Kenapa demikian?" Lalu orang yang ditampar dan yang sudah diselamatkan tadi menjawab begini, "Ketika seseorang menyakiti kita, kita harus menulisnya di pasir agar angin pengampunan menghapusnya. Tetapi ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik bagi kita, maka kita harus mengukirnya di batu, di mana tidak ada angin yang bisa menghapusnya." Saudara, mungkin cerita ini bisa menggambarkan seperti apa sahabat itu yang sesungguhnya. Bagaimana kita bisa menjadi sahabat yang seperti itu? Yaitu dengan menemukan seseorang yang akan berjalan bersama kita dan memungkinkan kita menjadi sahabat seperti itu. Lalu bagaimana kita bisa menemukan sahabat seperti itu? Maka kita harus terlebih dahulu mencari di mana sahabat itu bisa ditemukan. Di sana, di dalam persekutuan yang benar bersama dengan Tuhan, maka persahabatan yang kekal bisa dikembangkan. Saudara, persahabatan yang sejati dari teman yang tidak pernah mengecewakan kita, dari teman yang lebih dekat daripada seorang saudara, itu hanya bisa ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dia adalah sahabat yang paling luar biasa, terbaik, paling mengasihi dan yang setia. Mungkin saudara ingat apa yang pernah dikatakan oleh firman Tuhan. Dia mengasihi kita dan memberikan dirinya untuk kita. Dia tidak malu menyebut kita sebagai saudara. Dia merasakan kelemahan-kelemahan kita dan dia menderita di dalam penderitaan yang kita alami. Saudara, betapa Yesus adalah sahabat yang luar biasa. Dia menjadi sahabat bagi mereka yang tidak punya sahabat. Dia menjadi sahabat bagi mereka yang memusuhi dia. Dia adalah seorang sahabat yang tinggal bahkan ketika semua orang sudah meninggalkan kita. Dialah sahabat sejati dengan karakter yang sudah teruji, yang sudah terbukti di dalam kehidupan orang percaya. Saudara, di dalam pencobaan dia membuka jalan, di dalam penderitaan dia menghibur, di dalam kelemahan kita dia adalah kekuatan kita, dan bahkan ketika kita dalam kematian dia menerima kita di dalam rumahnya yang kekal itu. Saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa bersahabat dengan Yesus? Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 14, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Untuk menumbuhkan satu persahabatan yang dekat dengan Tuhan, untuk menjadikan persahabatan ini bernilai tinggi, maka kita harus melakukan apa yang diperintahkan Yesus kepada kita dalam firman-Nya. Dan dengan demikian, saudara, bisa membuktikan satu persahabatan yang indah bersama dengan Tuhan. Maka hidup dapat dijalani di dalam satu keyakinan penuh sukacita atas segala kecukupan, kasih, dan persahabatan yang Tuhan Yesus sudah berikan di dalam hidup kita. Bahkan di dalam ayat Yohanes 15 ayat 15b dia juga menyebut demikian. "Aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, ada bonus khusus, yaitu ikatan persahabatannya.
Kita memiliki persahabatannya yang konstan sepanjang waktu, setiap menit sepanjang hari dalam hidup kita. Ada satu kebenaran penting yang perlu kita renungkan, bahwa jika kita mau berjalan bersama Dia, maka kita sesungguhnya memiliki sahabat yang paling sejati, yang paling setia, yang dapat diandalkan dan diharapkan oleh siapapun. Yesus adalah sahabat yang tetap setia kepada saudara dan saya di dalam segala situasi. Dia akan mendukung kita, dia akan memberikan kita kekuatan, terutama ketika beban hidup kita itu sudah terasa berat bagi kita. Yesuslah sahabat yang paling utama dalam hidup kita, karena Dia memberikan nyawanya sehingga kita menjadi sahabat-sahabatnya. Saudara, kasih-Nya yang begitu luar biasa menjadikan persahabatannya juga sesuatu yang luar biasa. Seorang sahabat adalah seseorang yang dapat kita ceritakan segalanya dan yang tidak pernah mengkhianati kepercayaan kita. Sahabat sejati tidak pernah mengatakan apapun yang tidak perlu untuk melukai kita. Mungkin satu saat ketika kita mendengar sekelompok orang mencari kesalahan dengan orang percaya lainnya, kita mungkin bertanya-tanya, apa yang mereka katakan tentang kita ketika kita tidak hadir? Sahabat yang sesungguhnya adalah orang yang tahu semua tentang kita dan tetap mengasihi kita. Seorang sahabat adalah seseorang kehadirannya membuat kita menjadi diri kita sendiri tanpa takut harus disalahpahami. Orang itu tidak akan berbicara di belakang punggung kita, saudara. Tetapi adalah orang yang kepadanya kita bisa buka rahasia hati kita. Yang kepadanya kita bisa curhat dan mengetahui bahwa kita tidak akan dikhianati. Di mana bisa kita temukan? Saudara, sahabat yang demikian adalah Yesus. Dia yang dengan sempurna memenuhi kata-kata Salomo. Seorang sahabat menaruh kasih di setiap waktu. Ketika saudara dan saya bersahabat dengan Yesus dan tinggal di dalam firman-Nya, Dia akan membuat kita mampu menjadi sahabat yang sesungguhnya bagi orang lain. Saudara, sahabat seperti apakah kita ini? Kita semua membutuhkan setidaknya 1, 2, atau 3 sahabat. Demikian juga untuk bersahabat, kita harus duluan yang menjadi sahabat bagi orang lain. Kalau kita lihat, saudara, kesepian itu dialami orang di mana-mana. Banyak orang merasa terputus dan terasing dari orang lain. Ketika berada di tengah keramaian, justru hanya membuat orang tersadar bahwa dirinya adalah orang yang terisolasi. Kita semua membutuhkan sahabat yang akan tetap dekat, mendengarkan kita, yang peduli dan mengulurkan tangan saat kita membutuhkan. Baik itu di saat baik maupun di saat buruk. Lebih baik kita memiliki satu sahabat yang seperti itu daripada puluhan kenalan kita yang sifatnya dangkal. Kalau kita berharap kita menemukan sahabat, maka kita yang harus berusaha terlebih dahulu menjadi sahabat bagi orang lain. Saya percaya hari ini banyak orang membutuhkan sahabat yang benar-benar bagi dirinya. Dan saya percaya Tuhan mau kita menjadi sahabat yang baik juga bagi orang di sekitar kita. Oleh karena itu mari kita mohon kepada Tuhan mengungkapkan kepada kita siapa yang akan menjadi sahabat kita. Saudara, di dalam satu keluarga Allah, kita pun dapat menjalin persahabatan satu dengan yang lain. Terlebih ketika kita memiliki seorang sahabat karib, sebagaimana lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Seorang sahabat karib yaitu Yesus Kristus. Kita harus mensyukuri hal ini, saudara. Ketika kita memiliki Yesus sebagai sahabat karib kita, Dia akan memampukan kita untuk menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Kita bersyukur Yesus menjadi sahabat baik kita. Dan saya percaya kita bisa menjadi sahabat yang bisa diandalkan bagi orang lain ketika kita sendiri pun bersahabat karib dengan orang lain. Saudara, suatu kali Sokrates pernah bertanya kepada seorang tua tentang apa yang paling disyukuri di dalam hidupnya.
Orang itu menjawab, saya bersyukur karena saya memiliki teman-teman, sahabat-sahabat yang memiliki saya. Saudara, apakah ini pun menjadi syukur di dalam hidup kita ketika kita memiliki sahabat-sahabat yang juga memiliki kita. Kiranya Yesus Kristus, sahabat karib kita, menolong supaya kita pun dapat menjadi sahabat yang baik bagi orang lain di setiap waktu kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pengajaran firman Tuhan pada hari ini. Engkau mengajarkan kami bagaimana kami menjadi sahabat yang baik. Terlebih Tuhan, kami bersyukur Engkau mengingatkan kepada kami, sahabat yang sejati boleh kami dapatkan di dalam persahabatan kami dengan Yesus Kristus. Yesuslah yang menjadi sahabat sejati dalam hidup kami, yang akan terus menopang kami, yang akan terus memberikan kami kekuatan ketika kami mengalami pergumulan berat dalam hidup kami. Baik di dalam suka kami, di dalam duka kami, ada Yesus yang terus menguatkan kami. Tuhan, biarlah sebagai anak-anak-Mu kami juga boleh belajar untuk menjadi sahabat yang baik bagi teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Engkau yang akan terus memeteraikan itu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita tetap dapat bersekutu melalui persekutuan online Komisi Wanita. Biarlah kesempatan ini terus boleh kita pakai untuk memberkati hidup kita dan memuliakan Tuhan. Persekutuan Komisi Wanita akan diadakan secara bergantian setiap bulan. Bulan lalu kita sudah melakukan melalui Zoom. Bulan ini kita melakukan persekutuan melalui online di YouTube. Dan bulan depan kita akan mengadakan persekutuan Komisi Wanita melalui Zoom lagi yang akan diadakan pada tanggal 24 September. Kita bersyukur juga bahwa di dalam hidup kita tetap dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Kalau saudara-saudari yang mau memberikan rasa syukur, persembahan untuk pelayanan di KW juga bisa mentransfernya di bank seperti yang tercantum di layar ini. Dan saudara sekalian, dimanapun kita berada, kiranya Tuhan selalu menguatkan iman kita di dalam situasi-situasi yang kita alami hari ini. Dan kita percaya sahabat karib kita yaitu Yesus Kristus, Dia akan selalu menyertai, mendampingi hidup kita dalam situasi apapun. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat firman Tuhan, lewat pujian yang sudah kita lakukan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk seluruh rangkaian persekutuan melalui online ini. Kami berdoa ya Tuhan melalui pujian firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Sekali lagi kami dibawa kepada satu pemahaman yang benar akan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terapkan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk waktu kami boleh bersekutu. Kiranya ya Tuhan, Engkaulah yang akan terus memberkati setiap anak-anak-Mu. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Damai sejahtera-Mu ya Tuhan, Engkau limpahkan di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.